Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Rika Pratiwi dari DPD PPJI Riau. Kesempatan kali ini saya akan memasakkan 3 jenis olahan sagu. Dan yang pertama saya akan memasakkan mie sagu kuah laksa. Oke, di sini bahan-bahannya ada mie sagu, udah kita cuci bersih tadi dan ditiriskan. Di sini ada 10 gram bawang putih, 25 gram bawang merah, 50 gram cabai merah keriting. Di sini ada seruas lengkuas, serai yang sudah digeprek, daun salam dan juga daun jeruk. Dan di sini ada seruas jari jahe dan juga kunyit. Dan selanjutnya kita pakai rempah. Di sini ada kapulaga, ada peka, ada kayu manis dan juga cengkeh. Selanjutnya di sini ada ketumbar, setengah sendok teh jintan putih, setengah sendok teh adas manis, garam secukupnya, dan di sini kita pakai kaldu jamur secukupnya. Dan untuk garnishnya di sini ada daun bawang, cabai rawit yang nanti akan dipotong-potong halus. Di sini ada daun seledri, di sini ada toge, di sini ada irisan timun, ada telur rebus dan juga bawang goreng. Dan bahan utama di sini kita ada udang. Udang ini ada 2 jenis. Yang satu udang yang akan kita hancurkan dan dimasukkan ke dalam kuah, dan satu lagi ini yang akan dijadikan udang utuh masuk ke dalam kuahnya. Kemudian bahan lainnya tentu ada secukupnya minyak goreng, 200 ml air mineral atau air putih, dan 500 ml santan. Oke, kita langsung ke prosesnya. Oke, kita haluskan dulu bahan-bahan ini tadi. Ada kunyit, jahe, kemudian bawang merah, bawang putih, ini ada cabai, kemudian ini rempah, ketumbar. Ketumbar yang digunakan ini lebih kurang 1 sendok teh penuh. Jintan putih, maaf, dan juga adas manis. Kita tambahkan sedikit minyak goreng, sampai halus biar nggak ada tekstur yang kasar di kuahnya nanti. Oke, ini bisa ditambahkan sedikit air dari air yang akan kita gunakan. Panaskan dulu minyak kita, minyak secukupnya saja. Tantangan masak di outdoor adalah angin.
Kita masukkan serai, lengkuas yang sudah digeprek tadi, daun salam, dan ini daun jeruk. Saran aku dia beginikan dulu, dibuang dulu tulang tengahnya. Oke, sambil menunggu bumbu kita matang sempurna, udang yang tadi kita haluskan dulu. Oke, nah ini aromanya sudah mulai keluar ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan rempahnya tadi. Di sini ada cengkeh, kayu manis. Nah, ini kita penyetkan sedikit biar aromanya juga keluar. Kemudian ini sudah bisa kita masukkan udang. Ini udangnya. Oke, kita udah selesai buat kuahnya. Sekarang saatnya kita mempersiapkan mie-nya untuk nanti bisa kita sajikan dengan kuahnya. Pertama-tama kita panaskan dulu air secukupnya saja. Jadi ini air nanti cukup sampai hangat baru kita masukkan mie-nya, karena mie-nya nggak perlu terlalu lembut-lembut sekali ya. Ini mie-nya tadi sudah dicuci dan sudah ditiriskan. Oke, ini airnya sudah panas, kita masukkan. Dia nggak perlu terlalu lama, yang paling penting sampai tekstur mie-nya lembut saja. Mie sagu ini punya warna dan aroma yang khas ya. Biasanya warnanya cenderung agak keruh. Nah, ini ketika tekstur mie-nya sudah lembut seperti ini, kita sudah bisa angkat dan kita sudah bisa taruh di piring atau di mangkok plastik kita ambil. Ini mie sagu kita yang sudah direbus tadi, bisa dilihat teksturnya dia lebih lembut, tapi mie sagu ini tetap akan kenyal ya. Dan di sini kita tinggal tambahkan, yang kita tambahkan itu adalah toge. Kita taruh togenya. Oke. Kemudian di sini daun bawang. Kemudian timun ditabur saja dan kita iris ini
cabai rawit sesuai selera saja. Kalau mau pedas boleh lebih banyak cabenya. Cabai terlebih dahulu sudah dicuci ya. Ini bisa nanti kita taruh di bagian atas sekali. Kemudian telur rebusnya. Untuk kuah bisa kita panaskan terlebih dahulu sebelum menyiramkannya pada mie kita tadi. Ini telur kita potong dulu. Oke, kita asinkan dulu. Ini kuahnya saya panaskan lagi. Sambil diaduk-aduk juga agar tidak tersantan. Nah, ini dia mie laksa kita. Tinggal kita tambahkan dengan potongan telur. Potongan telur, kemudian ini nah, ini udah kita tambahkan dengan potongan telur, kemudian kita tambahkan bawang goreng, kemudian kita tabur seledri, dan yang terakhir kita bisa taburkan cabai rawit nih. Dan mie sagu kuah laksa kita siap untuk dihidangkan. Kita akan buat mie sagu skotel atau skotel mie sagu dengan bahan dasarnya ada mie sagu, ada bawang putih yang sudah dihaluskan ditambah dengan air, ada parsley kering, ada parsley yang basah di sini, ada kaldu blok, garam secukupnya, minyak zaitun, ada keju, dan di sini saya gunakan dua jenis keju. Yang pertama keju quick melt, dan di sini mozzarella, kemudian ada potongan dada ayam, air secukupnya, dan 200 ml susu. Oke, di sini kita gunakan 250 gram mie sagu. Oke, langsung ke proses. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan skotel mie sagu kita. Yang pertama akan kita lakukan adalah menumis bawang putih yang sudah di blend, sudah dihancurkan dan sudah ditambah dengan sedikit air. Kemudian akan kita masukkan si mie sagu kita, dicampur lagi dengan dada ayam dan juga susu cair kita hari ini. Oke, kita panaskan kompor kita. Kita hidupkan, panaskan teflon, kemudian kita masukkan minyak zaitun, boleh minyak apa aja, bebas, dan langsung kita
masukkan saja bawang putih kita tadi, diaduk aja, tidak perlu menunggu minyaknya panas. Oke, ini bawang putih yang sudah dihaluskan kemudian ditambahkan dengan sedikit air. Dan selanjutnya kita masukkan lada bubuk. Mohon maaf tadi terlupa di awal, lada putih ya. Oke, kita aduk rata, kemudian kita tambahkan sedikit air, kemudian garam secukupnya dulu, dan selanjutnya di sini kaldu blok kita masukkan semua. Kita masukkan ini ada ayam, bisa diganti dengan smoked beef, bisa diganti dengan sosis, daging giling, atau daging ayamnya juga digiling, bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian ini parsley kita yang basah, dan tambahkan lagi sedikit air, kemudian kita masukkan miso itu. Oke, kita tambahkan susu cair tadi. Ini saya pakai UHT yang plain. Sembari menunggu, saya akan potong-potong di sini keju quick melt. Keju quick melt nanti akan kita potong-potong aja, potong-potong sesuai selera. Akan dimasukkan ke dalam adonannya, dan untuk mozzarella akan saya potong juga, akan ditaruh di bagian atas dari kotel kita yang kita masak sekarang. Ini dia sudah mulai lunak teksturnya. Untuk penggunaan susu sendiri bisa ditambahkan sedikit demi sedikit hingga susunya habis dan sagunya masak. Oke, ini bisa kita matikan. Kemudian kita tambahkan keju yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau misalkan mau ditambahkan dengan cheddar juga bisa, parmesan juga bisa. Cuma kalau menggunakan quick melt mungkin dia lebih sedikit ada meltingnya. Dan menunggu, kita mulai panaskan oven kita terlebih dahulu. Nah, ini keju yang kita potong tadi sudah kelihatan melt dia sama mie sagu kita. Biasanya orang menikmati skotel itu adalah makaroni atau jenis-jenis pasta seperti fusilli dan sebagai macamnya. Tapi karena Riau punya
kekayaan pangan lokal, maka tidak ada salahnya yang kita jadikan salah satu skotelnya dari mie sagu. Kenapa memilih skotel? Karena skotel biasanya digemari oleh anak-anak dan juga kaula muda. Ini dia hasilnya, langsung aja kita tambahin di atasnya mozzarella. Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak akan parut, tapi aku akan potong-potong aja. Penggunaan mozzarellanya seberapa banyak itu bebas. Semakin banyak maka akan semakin banyak yang melting di atasnya. Dan kemudian kita tambahkan parsley kita. Boleh pakai oregano, boleh pakai parsley. Dan sepertinya oven kita sudah mulai panas. Cukup 10 menit saja karena dia hanya untuk mengeringkan bagian atasnya. Sejatinya dia sudah matang ya. Kenapa yang dipilih harus mie sagu? Karena balik lagi, Riau itu kaya akan sagu, dan sagu Riau adalah sagu terbaik di dunia. Tepatnya sagu yang dihasilkan dari daerah Kabupaten Meranti yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Karenanya saya dan PPJ Riau mengangkat sagu sebagai salah satu olahan yang bisa dikreasikan dengan berbagai macam menu lainnya. Oke, kita masukkan dulu satu. Oke, ini dia skotel mie sagu kita. Nah ini mozzarellanya sudah melting. Ini sudah bisa dinikmati dengan saus sambal atau saus kesukaan lainnya. Dan ini dia mozzarellanya tadi udah meleleh. Sekarang kita bisa lihat tekstur dalamnya masih lembut seperti ini. Wow, kejunya lembut. Dan kita coba. Rasanya nggak kalah sama makaroni skotel atau jenis pasta olahan lainnya yang dibuat seperti ini atau dibuat skotel. Jadi ini salah satu cara kita untuk mengenalkan sagu pada seluruh kalangan. Dan sagu Riau itu memang enak dan bisa dijadikan apapun. Selamat mencoba.